Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan pada suatu jalan untuk mencari ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita belajar bareng, kita mengkaji kitab-kitabnya para ulama, kita mengkaji kitab Naqidul Islam, pembatal keislaman. Kita sudah sampai ke pembatal yang keempat. Diterangkan oleh Syekh bahwa seorang muslim bisa saja keluar dari agama Islam karena melakukan beberapa perbuatan yang bersifat pembatal keislaman. Pembatal keislaman kadang berupa keyakinan atau pemikiran, kadang berupa perkataan, atau kadang berupa perbuatan dan keraguan-raguan. Ya. Sebagaimana juga iman. Iman itu terdiri dari perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Demikian juga pembatal keislaman bisa terjadi dengan tiga perkara ini. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini semua ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Yang keempat saya baca, man taqada anna hadiya ghair Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi. Barang siapa yang meyakini atau pemikiran atau mengatakan, keyakinan itu bisa diketahui lewat perkataan atau tulisan. Meyakini bahwa ada petunjuk, ada ajaran selain ajarannya Nabi yang lebih baik daripada ajarannya Nabi Muhammad. Kenapa ini pembatal keislaman? Karena itu bersifat mendustakan dan menolak Al-Quran, mendustakan dan menolak As-Sunnah, mendustakan dan menolak ijma'. Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' jelas bahwa tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi Muhammad. Petunjuk di sini umum, entah kita katakan petunjuk, ajaran, ya, meyakini ada ajaran yang lebih baik daripada ajarannya Nabi Muhammad. Kemudian Syekh melanjutkan, atau yakini bahwa ada hukum yang lebih baik, lebih sempurna daripada hukumnya Nabi Muhammad SAW. Pembatal keislaman ini bersifat keyakinan atau pemikiran atau perkataan. Kemudian melanjutkan, kalladzi yufaddilu, seperti orang yang mendahulukan, mengutamakan hukum tauhid. Hukum tauhid itu adalah hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, padahal Al-Quran dan As-Sunnah sudah datang dengan hukum. Mendahulukan hukum tauhid daripada hukumnya Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Ya. Termasuk kekafiran yang besar. Dulu sudah pernah kita terangkan bahwa tidak secara otomatis orang yang melakukan kekafiran tidaklah secara otomatis dia kafir. Tidak. Karena ada syarat. Ada syarat pengkafiran. Atau ada mawanik, penghalang. Ada penghalang dari dikafirkannya seseorang. Kita fokus saja kepada permasalahan yang jelas, yaitu kita berbicara tentang perbuatan yang mana kita sifati itu dengan kufur akbar. Yaitu apa? Meyakini bahwa ada petunjuk, ada syariat, ada undang-undang yang lebih baik daripada undang-undangnya Nabi Muhammad. Ini kekufuran yang besar karena mendustakan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.
Kalau kita sebutkan dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa sebaik-baiknya hukum adalah hukumnya Nabi, sungguh sangat banyak. Bahkan khatib Jumat selalu menyampaikan hadis di awal khutbah, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Rasulillah. Sebaik-baiknya petunjuk, sebaik-baiknya undang-undang, sebaik-baiknya hukum adalah hukumnya Nabi Muhammad. Itu selalu diucapkan oleh khatib ketika di awal khutbah Jumat. Ya. Sebaik-baiknya petunjuk. Ya. Ada lagi yang model kedua, ini para ulama juga ijma bahwa ini termasuk kufur akbar, bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Apa itu? Meyakini atau memiliki pemikiran atau berkata bahwa undang-undang atau hukum atau aturan yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini itu selevel dengan Al-Quran, selevel dengan syariat Islam, sepadan dengan syariat Islam. Ucapan seperti ini pun juga bersifat kufur akbar. Kenapa? Karena mendustakan Al-Quran, mendustakan Sunnah, dan mendustakan ijma. Ya. Jadi keyakinan yang kedua di sini itu lebih mending daripada yang pertama, tapi para ulama juga sepakat yang kedua di sini kufur akbar. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga lebih mending, tapi para ulama juga ijma sepakat bahwa keyakinan yang ketiga yang akan saya sebutkan di sini kufur akbar. Apa itu? Meyakini atau mengatakan atau menulis bahwa boleh bagi kita untuk meninggalkan syariat Islam dan kita ganti dengan undang-undang yang lain. Syariat Islam sudah jelas datang dengan undang-undang, aturan yang jelas ini, dan ini. Jelas. Kemudian orang ini meyakini boleh kita tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, boleh kita tinggalkan syariat Islam, boleh kita tinggalkan undang-undang Islam, ganti dengan hukum-hukum buatan manusia yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, keyakinan yang ketiga inilah yang dinamakan ulama dengan istihlal, menghalalkan. Ya, ini. Jadi yang ketiga ini memang lebih mending daripada yang pertama dan kedua, tapi ulama juga sepakat. Ya. Contoh, meyakini bahwa boleh bagi kita untuk tidak menggunakan syariat Islam dalam masalah hukum perzinaan. Hukum perzinaan bagi yang berzina belum pernah menikah, hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun yang sudah pernah menikah, maka hukumnya rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Nah, orang yang meyakini bahwa undang-undang Islam dalam hal ini boleh ditinggal, kita ganti dengan undang-undang lain, penjara atau didenda, meyakini kebolehan mengganti syariat Islam dengan syariat yang lain, ini kufur akbar. Sama, kenapa? Karena ini mendustakan dan menolak Al-Quran, mendustakan dan menolak As-Sunnah, mendustakan dan menolak ijma'ul ulama. Ya, sudah jelas Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sudah jelas bahwa tidak ada pilihan. Nah, di sini disebutkan dalil-dalil oleh Syekh yang sangat banyak sekali. Wa makana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah sudah memutuskan suatu perkara, mereka punya pilihan lain selain apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul. Dan lain-lain. Ya. Ini saya sebutkan 3 keyakinan atau 3 perkataan yang bersifat kufur akbar. Ada lagi yang bersifat kufur akbar yang keempat. Meyakini atau berkata atau menulis yang isinya bahwa syariat Islam sudah tidak cocok untuk zaman sekarang. Ya, tidak cocok untuk zaman sekarang. Keyakinan seperti ini pun juga kufur akbar. Keyakinan seperti itu termasuk kufur akbar. Kemudian apa yang dimaksud dengan
petunjuk atau hukum. Hukum itu bagian dari petunjuk. Jadi yang pertama Syekh mengatakan hadyun, yang kedua hukmun. Ya, meyakini bahwa ada ajaran yang lebih baik daripada ajarannya Nabi. Maka itu kufur akbar. Yang kedua, siapa yang meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Nabi. Itu pun juga bersifat kufur. Dan hukum itu bagian dari hadyun, bagian dari ajarannya Nabi Muhammad. Jadi seorang muslim tidak ada ragu, tidak ragu bahwa sebaik-baiknya petunjuk bidang apapun juga, dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang dakwah, dalam bidang pendidikan, dalam bidang akhlak, tidak ada yang lebih baik dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. Kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Arab Badui, ya, namanya Arab Badui itu ilmunya sedikit, kencing di masjid. Para sahabat mau gebuki, mau mukuli sahabat, mau mukuli orang Arab Badui. Sedangkan Nabi punya cara yang lebih baik, efektif, praktis, enak. Biarkan dulu, jangan dipukuli. Kalau seandainya dipukuli, justru malah kencing itu malah tercecer kemana kemari. Tercecer ke badannya Arab Badui ini, ke pakaiannya, tempatnya sana sini, malah kena najis semuanya. Sudah terlanjur, biarkan. Cukup setelah selesai, ambil air, gebyurkan di masjid tadi, karena masjid zaman dulu itu tanah ya. Jadi digebyur, langsung najisnya ke bawah. Sudah gebyur, langsung dinasihati dengan satu nasihat saja. Masjid itu tidak pantas untuk ini, dan ini. Masjid itu untuk zikir, untuk sholat, selesai masalah. Akhirnya Arab Badui ini sangat berterima kasih kepada Nabi. Saking berterima kasihnya, ya Allah, kasihanilah saya dan Muhammad, dan jangan kasihani selain kami. Ya, tentunya salah ucapan ini ya. Tapi itu menunjukkan betapa hebatnya Nabi Muhammad dalam berbagai sisi. Kalau kita mau pengen jadi guru yang baik, ya contoh Nabi. Pengen jadi komandan militer yang baik, contoh Nabi. Pengen jadi pemimpin yang baik, contoh Nabi. Akhlaknya Nabi yang lain. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Nabi Muhammad juga mengatakan, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bagus dalam membayar utang. Itu hanya sebagian dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada pembatal keislaman ini. Atau meyakini atau berkata atau menulis bahwa hukum potong tangan bagi pencuri itu boleh ditinggal, boleh diganti dengan hukuman lain, penjara atau denda dan lain-lain. Meyakini kebolehannya ini termasuk kufur akbar. Lebih parah lagi, meyakini bahwasanya undang-undang penjara itu selevel dengan undang-undangnya Nabi dalam masalah potong tangan ini. Sama baiknya. Silahkan boleh pilih ini, boleh pilih ini. Lah, meyakini selevel, setanding, semisal, sejajar dalam hal baik, ini kufur akbar. Ini lebih parah. Yang lebih parah lagi, mengatakan bahwa undang-undang yang jelas-jelas bertentangan ini lebih baik daripada undang-undangnya Nabi. Itu lebih parah lagi. Ada lagi meyakini atau berkata atau menulis bahwa sistem demokrasi lebih baik daripada sistem Islam. Yang saya tahu demokrasi di sini adalah sistem bernegara. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu hak menghalalkan, hak mengharamkan, hak membuat undang-undang miliknya rakyat. Jadi suara rakyat di atas suara Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berhak menentukan adalah rakyat lewat wakil-wakilnya di DPR.
Nah, sistem demokrasi, ya, meyakini bahwa sistem demokrasi ini lebih baik daripada sistem Islam, atau meyakini bahwa sistem demokrasi saya terangkan ini selevel dengan sistem Islam, atau meyakini sistem demokrasi yang saya terangkan tadi boleh ditegakkan, maka meyakini kebolehannya itu termasuk kufur akbar. Nanti akan kita sebutkan pertentangan demokrasi dengan Islam di banyak sisi. Sisi yang pertama tadi, bahwa bahwasannya demokrasi itu memberikan hak menghalalkan, mengharamkan, diberikan kepada rakyat, bukan kepada Allah wa Rasul. Tapi kalau dalam Islam, semua menghalalkan, mengharamkan keputusan disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dikatakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dijalankan. Berbeda dengan sistem demokrasi. Di sini saya bicara dari sisi sistem demokrasi. Dan demokrasi yang sudah saya terangkan. Karena ada orang memahami demokrasi dalam arti cuma sekedar musyawarah. Itu bukan pembahasan kita. Itu. Yang saya maksud demokrasi di sini adalah aturan main yang mana memberikan hak menghalalkan, mengharamkan, membuat undang-undang itu milik rakyat. Apalagi mafsadah dari demokrasi. Mafsadah dari demokrasi adalah demokrasi dibangun di atas suara terbanyak. Padahal Al-Quran mengatakan ututi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu. Jadi patokannya suara terbanyak. Tapi kalau dalam Islam tidak. Patokannya adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Tuh. Kemudian sistem ini juga, sistem demokrasi ini akan melemahkan atau menghilangkan akidah walak dan barok. Walak kepada mukminin, barok kepada orang-orang kafirin. Sistem ini juga tidak membedakan antara muslim dan kafir. Suara muslim dan kafir sama. Jadi menyamakan suara muslim dan kafir. Juga menyamakan antara suara ulama dengan suara orang yang bodoh sama di depan sistem demokrasi ini. Padahal Allah membedakan. Orang kafir tidak sama dengan orang muslim. Orang bodoh tidak sama dengan para ulama. Tapi kalau sistem ini menyamakan. Karena hanya berdasarkan suara terbanyak. Itulah aturan main dalam sistem demokrasi. Dengan sistem demokrasi ini juga, karena sistem ini dibangun di atas kebebasan, maka betapa banyak perkara-perkara mungkar itu tidak bisa kita ingkari. Karena berlawanan dengan sistem kebebasan. Juga dalam sistem demokrasi tidak ada yang namanya jihad. Jihad dalam Islam ada dua. Yang pertama adalah jihad pertahanan. Kita diserang maka kita jihad. Jihad yang kedua adalah jihadut tolab. Jihad kita yang memulai. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat kuat, negara kuat, finansial kuat, semuanya kuat, maka Nabi Muhammad yang memulai berjihad, mendakwahkan ke Rum, dakwahi mereka Islam, sabar, dakwah. Kalau mereka nggak mau Islam, maka dikasih pilihan kedua, mereka harus membayar jizyah, upeti, dan mereka harus tunduk di bawah naungan syariat Islam. Negara mereka dikuasai umat Islam, diatur oleh umat Islam. Mereka namanya kafir ahlu dhimmah atau kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang tinggal di negeri Islam, membayar jizyah, tunduk di bawah naungan syariat Islam. Nah, inilah jihadut tolab, jihad permulaan. Ya, pada Khalifah Umayyah juga gitu. Jadi jihad ini bukan terus berhenti setelah Rasulullah meninggal, terus dilanjutkan Khalifah Bani Umayyah. Terus dilanjutkan Khalifah Bani Abbasiyah, terus memperluas daerah kekuasaan. Tawarkan dulu Islam. Kalau nggak mau, pilihan kedua. Ya, kalian harus tunduk di bawah naungan umat Islam, membayar jizyah, dan tunduk pada hukum Islam. Maksudnya, tunduk pada hukum Islam ya kalau berzina ya dihukum dengan hukum Islam.
Nah, kalau sudah menerima pilihan kedua, yaitu jizyah, silahkan mereka tetap beragama Kristen, Yahudi, silahkan. Kita tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka mau mengambil pilihan kedua. Ya, pilihan pertama Islam, pilihan kedua bayar jizyah. Kalau mereka sudah mau bayar jizyah, sudah. Silahkan tetap beragama Yahudi, kami nggak memaksa. Tapi ingat, negara kalian dikuasai umat Islam. Kalau pilihan kedua ini ditolak, baru diperangi. Ya, inilah jihadut tolab. Nah, dalam sistem demokrasi, itu tidak berlaku. Kalau kita konsisten dengan sistem demokrasi, maka kita harus mengatakan bahwa jihad itu sistem yang batil. Sistem Nabi Muhammad sistem yang batil. Itu kalau kita konsekuen dengan aturan main demokrasi yang sebenarnya. Kalau kita konsisten dengan sistem demokrasi, kita harus mengatakan Nabi Sulaiman itu teroris. Nabi Sulaiman ketika tahu di negeri Sabah ada Malik, seorang ratu, mereka menyembah matahari. Kalau menurut saya demokrasi, biarkan. Mereka adalah suatu bangsa yang memilih pendapatnya sendiri, mereka beribadah sendiri, jangan diganggu. Harus demokrasi. Demokrasi dibangun di atas kebebasan. Itu kalau demokrasi. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Nabi Sulaiman mendakwai sang ratu. Islam, 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 tauhid, tauhid. Kalau kamu nggak mau bertauhid, akan kami kerahkan pasukan yang kamu tidak akan sanggup menahannya. Ya. Ya, jadi kalau kita konsisten dengan demokrasi yang sesungguhnya, kita harus mengatakan Nabi Sulaiman teroris. Tapi alhamdulillah kita orang yang tidak konsisten. Tapi kita konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang maksum. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Jadi dengan sistem demokrasi ini, sistem ini mengharamkan jihad tolak. Tidak ada tempat bagi jihad tolak. Juga sistem ini membolehkan kemurtadan. Kalau dalam Islam orang murtad hukumnya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang murtad atau mengganti agama bunuh. Tapi kalau dalam sistem ini kan tidak. Dibangun di atas kebebasan. Nah, jadi selangi siapa yang meyakini, siapa yang tahu hakikat demokrasi yang sebenarnya, yaitu hakikat demokrasi yang saya maksud adalah hak mengharamkan, hak membuat undang-undang, hak milik rakyat, tahu hakikat yang seperti ini, kemudian dia mengatakan sistem ini boleh diterapkan sebagai pengganti sistem Islam. Maka ini kufur akbar. Atau meyakini demokrasi setara dengan Islam, setara undang-undang Islam, setara dengan sistem Islam. Ini pun juga kufur akbar. Atau lebih parah, demokrasi lebih baik daripada sistem Islam. Ini lebih parah, kufur akbar. Kufur akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam karena mendustakan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Masih tersisa pertanyaan. Kalau demokrasi itu kufur akbar, kenapa kita semua, bahkan para ulama, tetap menasihati berpartisipasi dalam pemilu? Umat Islam hendaknya harus ikut dalam parlemen. Kenapa? Katanya kufur. Tapi faktanya para ulama besar tetap menasihati umat Islam untuk masuk parlemen dan ikut pemilu. Kenapa? Jawabannya, ketika kita tidak mampu untuk menegakkan syariat Islam, maka kita dihadapkan oleh dua kondisi. Kalau kita tinggalkan sistem ini, maka akan diisi oleh orang-orang rusak. Maka keadaan akan semakin rusak. Maka kaidah mengatakan al-akhdhu bi akhafid dararain. Kita harus mengambil madarat yang lebih kecil. Yaitu kita masuk untuk memperkecil kerusakan, untuk memasukkan kebaikan sesuai kemampuan kita. Ya. Ini kalau kita bicara, ini panjang tentunya. Ya, yang jelas para ulama besar dunia, baik itu Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, tetap ya menasihati umat Islam agar ada yang masuk parlemen. Umat Islam pemilu, pilih partai yang paling dekat dengan Islam. Bahkan para ulama mengatakan, kalau misalkan semua partai itu kafir semuanya kafir, apakah tetap milih? Ya, tetap milih. Kita pilih yang paling mending, yang paling ringan kerusakannya.
Seperti di India, ada partai, satunya sangat memusuhi Islam, satunya biasa-biasa. Maka umat Islam memilih yang partai yang biasa-biasa saja, tidak terlalu memusuhi umat Islam. Ya, kaidah ini tentunya banyak ya dalil-dalilnya ya. Nabi Khidir gitu, saat itu, kenapa Nabi Khidir kok merusak kapal? Kapal bagus dilobangin. Karena Nabi Khidir dihadapkan dua perkara yang semuanya jelek, tapi yang satu lebih jelek. Daripada dirampas saja, lebih baik saya lobangi. Kalau sudah dilobangi, raja tidak akan mau mengambil kapal yang jelek. Gitu. Jadi pembahasan kita seperti itu. Sudah berapa menit? Sudah berapa menit? Sudah setengah jaman. Masih Oh ada ya, 1 jam lebih. ya, Mungkin kalau ada yang bertanya, boleh ya? Silakan. Kalau ya, ada, kalau belum ada, mungkin bisa dilanjut. ya, ya. Jadi tadi beberapa perkataan bersifat kufur akbar karena menolak Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ada lagi ucapan bahwa hukum Islam sudah tidak cocok untuk zaman kita sekarang. Itu juga banyak. Kemudian pembahasan yang penting tentunya ini berkaitan juga dengan para pemimpin. Para pemimpin mereka harus menjalankan syariat Islam. Tadi kita katakan ya, karena kita belum mampu, maka kita tetap harus mempergunakan demokrasi ini sebagai sarana untuk memperkecil kerusakan atau memasukkan kebaikan sesuai kemampuan. Tetapi masyarakat di situ sudah kuat, contohnya di Arab Saudi, mereka sudah menjalankan syariat Islam, ya tentunya tidak bisa. Mereka tentunya kalau terus berubah menjadi demokrasi, ya itu parah banget. Kita ini sebenarnya umat Islam di Indonesia pengennya menegakkan syariat Islam. Pengennya hukum itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, syariat Islam. Tapi kan kita dihalangi. Kita tidak bisa. Kita dihalangi oleh orang sekuler, orang kafir, dan lain-lain. Kita dihalangi. Maka terpaksa kita menggunakan sistem ini. Tapi kalau misalkan kita mampu, kita tidak dihalangi atau kita sudah berkuasa, maka tidak ada pilihan kecuali syariat Islam. Jadi intinya kita menggunakan demokrasi ini dalam kondisi darurat. Ketika kita belum mampu. Tapi tidak di Arab Saudi, sudah jelas para ulama dan pemimpin menguasai tegakkan syariat Islam. Hukum yang menentukan kalau Allah wa qala Rasulullah. Oke, walaupun ada beberapa kemungkaran sana sini, oke, tapi secara umum syariat Islam. Di Afghanistan Taliban mereka menguasai, mau apa? Ya, menguasai, ya sudah tegakkan syariat Islam. Tidak ada sistem demokrasi berjalan kecuali demokrasi dalam musyawarah ya. Tapi itu bukan pembahasan kita ya. Kita membahas demokrasi dalam arti yang kufur. Karena memang asal dari kata demokrasi itu ya arti yang kufur, yaitu hukum itu milik rakyat, dari rakyat oleh rakyat. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah setiap pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam langsung kita katakan pasti meyakini keyakinan-keyakinan kufur? Setiap pemimpin yang menjalankan undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, maka pasti memiliki keyakinan kufur yang saya sebutkan tadi. Apakah pasti? Jawabannya ya belum tentu. Kadang ada pemimpin dia menjalankan hukum-hukum yang bertentangan dengan Islam, tapi dia masih meyakini kalau ini sebenarnya salah. Apa yang saya lakukan ini salah. Saya mengakui dosa. Saya tetap anti keyakinan yang pertama, anti keyakinan yang kedua, anti keyakinan yang ketiga.
yang sudah saya sebutkan kufur tadi. Dia masih meyakini Islam. Ya, yang seperti ini ya ada. Nah, maka kalau yang seperti ini tidak bisa kita katakan dia telah berbuat kufur akbar. Tidak bisa. Dia meyakini saya salah, walaupun saya menjalankan hukum yang jelas-jelas tentangan dengan Islam, tapi saya meyakini saya salah. Ya, jadi ada yang seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi yang dulu sudah pernah saya sebutkan. Apakah setiap orang yang melakukan kekufuran, entah kekufuran keyakinan atau perkataan atau perbuatan, langsung bisa dikatakan kafir? Jawabannya belum tentu. Karena untuk mengkafirkan itu ada syaratnya. Tapi saya ingin fokus saja di sini. Saya membicarakan tentang keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang bersifat kufur akbar. Dan kufur akbar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian ada lagi hakim atau Pak Hakim, dia memutuskan perkara dengan keputusan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia seorang ulama ahli ijtihad. Misalkan di Arab Saudi sana, ulama ahli ijtihad. Tapi kadang memutuskan perkara sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi itulah kemampuannya, itulah ilmunya. Nah, maka bagaimana mestinya? Insya Allah ulama seperti ini justru mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala karena capek beristihad. Istihad itu mikir. Dapat satu pahala. Tapi kalau benar, dapat dua pahala. Pahala yang pertama, pahala karena capek mikir atau beristihad. Pahala yang kedua, karena dia benar. Orang yang benar akan diikuti. Ya. Tetapi kalau salah, dapat satu pahala. Yaitu pahala capek atau ijtihad. Jadi kita fokus saja. Kemudian pembahasan berikutnya, kita fokus kepada pembatal ini ya. Bagaimana dengan berhukum? Berhukum ini bagi rakyat. Rakyat berhukum dengan undang-undang yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana ini? Kalau ini secara asal kita tidak boleh berhukum atau pergi ke hukum, pergi ke undang-undang yang tidak menggunakan syariat Islam. Secara asal boleh. Allah mencela itu. Allah mencela orang-orang munafikin yang mereka meninggalkan hukum Islam justru malah memilih hukum lain. Ini bagi rakyat. Secara asal tidak boleh. Tetapi kadang kita dihadapkan kepada perkara yang mana kita tidak bisa menghindarinya. Kita dipaksa. Seperti kita tinggal di negara kita, kadang kita harus berhukum kepada undang-undang yang tidak sesuai dengan Islam. Tidak ada celah atau tempat untuk lari. Ya, gimana lagi namanya terpaksa ya. Tidak ada cara lain. Ya. Sebenarnya kita nggak mau. Ya. Kemudian ada lagi pembahasan. Sebenarnya saya punya hak, saya sedang diambil oleh orang lain, dan saya tidak akan bisa mengambil hak saya kecuali lewat undang-undang atau pengadilan yang bertentangan dengan Islam. Apakah boleh saya menjadikan pengadilan atau undang-undang ini sebagai sarana untuk mengambil hak saya? Ya, para ulama mengatakan boleh. Ya, jadi saya tidak bisa memperoleh hak saya kecuali lewat pengadilan ini, lewat undang-undang ini. Tidak apa-apa. Kalau tidak apa, karena memang sebenarnya saya berhak, itu hak saya, dan saya sedang menggunakan pengadilan ini untuk mengambil hak saya. Ini namanya tahakum. Ini namanya tahakum. Tapi kalau sampai ridho dengan undangnya yang jelas-jelas bertentangan. Dan perlu kita ingat ya, yang saya maksud dengan undang-undang di sini adalah undang-undang
yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan undang-undang yang sifatnya kantor, bukan. Itu bukan pembahasan kita. Kalau masalah undang-undang kantor, undang-undang peraturan RT, peraturan jalan, itu silahkan. Silahkan dibuat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bukan pembahasan saya. Pembahasan saya adalah jika Islam sudah membawa aturan yang jelas. Kemudian seseorang meyakini boleh mengganti undang-undang yang jelas tadi diganti dengan undang-undang lain. Meyakini kebolehannya itu kufur akbar. Itu yang saya maksud. Contoh tadi, mengatakan boleh mengganti hukuman potong tangan bagi pencuri kita rubah menjadi penjara. Meyakini kebolehan mengganti di sini kufur akbar karena menolak dan mendustakan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'ul Ulama. Jadi jangan disamakan ya antara undang-undang yang sifatnya namanya idari, undang-undang kantor, undang-undang silahkan buat. Yang penting tidak bertentangan dengan Islam. Ya, tapi yang kita bahas adalah undang-undang yang jelas bertentangan dengan Islam. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, di sini maaf ya, saya ringkes ya di sini ya. Ya, dalil-dalil jarang saya baca, tapi insya Allah kitab-kitab yang menerangkan tentang ini sudah banyak. Di sini saya memakai syarahnya Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Di sini Syekh menasihati para pemimpin, Syekh Abdul Aziz bin Baz menasihati bahwa selama para pemimpin tidak menggunakan syariat Islam, maka mereka akan selalu bermasalah, akan banyak masalah, banyak musibah, saling memusuhi, saling bermusuhan. Ini nasihatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bagaimana solusinya? Kembali kepada Islam, kembali kepada syariat Islam. Ya. Ini wawasan seperti ini banyak yang umat Islam tidak tahu. Dikiranya syariat Islam itu pribadi. Karena saya mendengar kelihatannya dari pondok pesantren. Pondok pesantren yang seperti apa ini? Kok dia mengatakan syariat Islam negara tidak usah mengatur syariat Islam. Syariat Islam itu urusan pribadi. Ini tidak paham. Syariat Islam urusan pribadi. Nah, terus sekarang yang menegakkan hukum potong tangan, apakah setiap orang bisa menegakkan hukum potong tangan? Apakah setiap orang bisa mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada ini? Kemungkaran yang merajalela ini setiap orang bisa? Tentunya nggak bisa. Tentunya harus lewat negara. Jadi orang ini tidak paham. Orang yang mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak perlu diatur oleh negara, hanya pribadi, itu perkataan yang sangat jauh dari Islam. Sangat jauh dari kebenaran. Ya, jadi kita mencontoh Rasulullah. Jadi Islam itu jangan digambarkan Islam itu hanya sekedar sholat, zakat. Tidak. Islam itu bernegara. Islam itu politik. Umat Islam harus menguasai negara. Umat Islam harus mengatur semuanya. Ya, umat Islam yang bagaimana? Umat Islam yang baik. Umat Islam yang konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bertentangan dengan doktrin orang-orang sufi. Orang sufi yang penting yang masjid, nyekukru, sudah tidak peduli dengan masyarakat, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau berjihad. Nah, ini orang-orang sufi. Berbeda dengan doktrinnya Nabi Muhammad. Doktrin Nabi Muhammad bagaimana? Kalau kita lihat Madinah, para sahabat itu semuanya tahu bahwa sholat di Masjid Nabawi
itu pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat daripada masjid lain. Itu semua sahabat tahu. Tapi faktanya jarang, sedikit sekali sahabat yang meninggal di dalam Madinah. Kebanyakan sahabat meninggalnya di luar Madinah. Ada yang di Azerbaijan, di mana-mana. Untuk apa mereka kok keluar? Mereka ke sana untuk berdakwah dan berjihad. Dua, berdakwah dan berjihad. Bukan doktrinnya orang sufi. Nah, doktrinnya orang sufi, wis nang masjid wae, salate dilipat gandakan, wis duduk nyekupruk nang kene, wis rasa amar-amar nang itu doktrinnya orang sufi. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu doktrinnya. Nah, kirim juru dakwah ke seluruh dunia, jihad, taklukkan sini, taklukkan, tegakkan syariat Islam. Inilah Islam. Inilah gambaran Islam yang sebenarnya. Ya, jangan seperti orang-orang sufi. Ya, karena orang-orang sufi itu sebagiannya memang dapat dana dari orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka membuat pemahaman-pemahaman ya, yang membahayakan umat Islam. Dulu Belanda itu nggak takut ada orang rajin ibadah, sholat dibiayai. Silahkan, nggak ada masalah, senang malahan Belanda. Tapi Belanda takut kalau ada umat Islam yang peduli dengan masyarakat, amar ma'ruf nahi munkar, mau berjihad. Ini dia yang ditakuti oleh Belanda. Ya, jelas ya. Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Ya. Tadi kan membicarakan mengenai masalah hukum negara ya sama syariat Islam. Pertanyaan saya yang pertama, apakah syariat Islam itu berlaku selamanya sampai nanti hari kiamat? Apakah para ulama itu bisa merubah dengan mengikuti perkembangan zaman gitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau hukum-hukum yang sifatnya sudah jelas dan gamblang itu tidak boleh dirubah-rubah. Seperti hukum perzinaan, hukum mencuri dan lain sebagainya. Itu hukum yang sifatnya qat'i, tidak bisa dirubah sampai hari kiamat pun tidak bisa. Adapun perkara-perkara yang mana perkara itu tergantung pada maslahat, digantungkan kepada maslahat, maka ini mungkin bisa berubah. Untuk zaman sekarang bermaslahat, tapi untuk waktu yang lain kurang bermaslahat. Jadi kita harus membedakan dua perkara di sini. Tapi kalau syariat Islam dalam arti yang sifatnya jelas, dalam arti yang sifatnya tidak bisa dirubah-rubah, misalkan kebencian kepada orang kafir, berakhlak yang baik, kemudian menjalankan syariat Islam, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, haramnya riba, ini tidak bisa berubah sampai hari kiamat. Ya. Adapun hukum yang mana hukum ini digantungkan kepada maslahat, maka sesuai dengan maslahat. Karena kadang bermaslahat di suatu daerah, tapi tidak bermaslahat di daerah lain. Atau bermaslahat di satu waktu, tapi tidak bermaslahat di waktu lain, itu bisa berubah. Jadi harus diperinci satu persatu. Ya, seperti apa. Ya, contohnya, ya mungkin adalah aturan-aturan di kantor lah. Aturan-aturan di kantor, aturan di sekolah, itu kan dibangun di atas maslahat. Mungkin untuk saat ini peraturan seperti ini baik, tapi suatu waktu mungkin sudah nggak relevan, ya bisa saja itu terjadi. Ya. Tapi kalau jilbab misalkan seperti itu tidak bisa dirubah. Pakai jilbab, pakai pakaian yang syar'i, kemudian hukum-hukum yang sifatnya jelas, riba, sholat, tidak bisa dirubah sampai hari kiamat. Ya.
Silakan, mungkin ada sanggahan boleh. Kalau ada tambahan boleh. Nama tamu berarti ya di depan. Takutnya kan pengajian bareng. Ya, Pak Abdul Muslim, cukup? Ada tambahan? Gini, saya masih yang agak ganjel mengenai hukum yang dipotong tangan gitu ya. Selama ini kan kalau kita mengacu pada aturan negara ya itu kan bisa dikatakanlah melanggar hak asasi manusia. Apakah hukum-hukum yang gini itu masih berlaku ya menurut syariat Islam sampai nanti hari kiamat juga gitu? Terima kasih. Ya, para ulama ijma. Ijma ini bisa kita ketahui di kitab-kitab para ulama. Ijma itu salah satu dalil. Dan kalau sudah terjadi ijma, maka ijma ini dalil untuk generasi setelahnya sampai hari kiamat. Para ulama ijma bahwa hukum potong tangan itu sifatnya qat'i dan itu sifatnya hudud. Hudud itu hukuman yang tidak bisa ditambah-tambah dan tidak bisa dikurangi. Harus dijalankan. Dan tidak bisa diganti sampai hari kiamat. Tetapi ingat, untuk potong tangan bagi pencuri kan ada syaratnya. Tidak semua orang mencuri terus potong tangan, tidak. Contoh, kalau ada syubhat, ada kerancuan, maka tidak bisa potong tangan. Misalkan dalam kondisi kelaparan, ya, paceklik, terus ada orang mencuri. Setelah kita tanya, kenapa kamu mencuri? Karena saya kelaparan. Ya, orang seperti ini berarti punya syubhat, punya alasan. Walaupun salah, iya salah. Tapi kan alasan yang kecil ini menghalangi untuk ditegakkannya potong tangan. Nah, jadi tidak semua. Terus ada lagi orang mencuri cuma sedikit, ya tidak potong tangan. Mencuri yang potong tangan itu kalau sudah sampai nisab. Nisabnya itu ya pernah saya hitung ya kurang lebih 1 juta lebih sedikit. Nah, ada nisabnya. Silahkan buka nisab potong tangan. Ada syaratnya lagi. Tidak semua pencurian potong tangan, tidak. Tapi secara asal pencuri potong tangan, walaupun ada syaratnya. Cukup Pak Ustadz, sudah sangat jelas. Masih ada lagi sebenarnya syarat potong tangan ya. Masih ada lagi. Barangnya itu tidak disimpan di tempat yang sewajarnya. Misalkan naruh motor di depan rumah, tidak dikunci, terus dimaling. Betul motor harganya mahal. Tapi pencuri nggak bisa potong tangan. Kenapa? Karena barangnya tidak disimpan di tempat sewajarnya. Nggak bisa potong tangan. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya. Tempat sewajarnya di mana? Ya, tempat sewajarnya di dalam garasi atau di dalam arena rumah dikunci, itu kan tempat yang sewajarnya. Nah, ini taruh depan rumah tidak dikunci, nah itu tempat yang sewajarnya. Maka pencuri tidak bisa dipotong tangan karena tidak dihirzin. Ya, dan masih ada lagi syarat-syaratnya. Oke. Jadi ya, kewajiban kita ya kita hanya berusaha semaksimal kita. Kita berusaha menjalankan Islam pada diri kita, keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana solusinya? Yang lain itu tadi dengan cara dakwah, dakwah. Kemudian ada cara lain lagi, yaitu umat Islam harus masuk parlemen, harus memilih caleg-caleg yang memperjuangkan Islam, karena itu proses. Itu sedikit demi sedikit. Memang terlalu jauh berharap lewat parlemen akan tegak syariat Islam, memang angan-angan yang jauh. Tapi kan itu proses kepada perbaikan. Ya namanya perbaikan tidak selamanya tidak harus langsung 100% tidak. Apa yang bisa kita lakukan. Ya. Itu. Dan masih ada lagi solusi-solusi yang lain.
untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Sedikit demi sedikit, yang penting berusaha semaksimal mungkin. Ya. Sedikit ada pertanyaan dari saya nih, Ustaz. Oke. Betul. Jadi mengenai tadi demokrasi ya, kita disarankan untuk masuk ke dalam perpolitikan yang ada di Indonesia dengan apa? Dengan alasan tadi ya, mencari mafsadat yang lebih kecil ya. Iya. Nah, tapi kebanyakan begini, ternyata banyak Muslim masuk ke dalam parlemen itu bukannya mewarnai malah terwarnai. Nah, ini yang seperti ini itu gimana? Dalam Islam menghukuminya seperti apa gitu? Dia seharusnya kan mewarnai, tapi malah terwarnai. Yang tadinya sebelum masuk Islami malah setelah masuk jadi tidak Islami. Nah, itu Islam menghukuminya gitu. Demikian. Iya. Jadi para ulama menasihati yang masuk ke parlemen itu harusnya orang yang berilmu dan orang yang bertakwa. Dengan ilmu dia bisa menolak syubhat-syubhat pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Dengan takwa dia bisa membentengi dirinya dari maksiat-maksiat atau syahwat. Jadi ada dua, syubhat dan syahwat. Kalau syubhat itu berkenaan dengan pemikiran-pemikiran yang nggak benar, kalau syahwat itu yang bersifat maksiat. Ya, jadi para ulama menasihati hendaknya memiliki ilmu dan takwa. Ya. Tapi dengan adanya kejadian seperti itu, yaitu kita katakan salah. Tapi bukan berarti terus tetap dijauhi, tidak. Tetap harus diusahakan. Ya, tetap harus diusahakan. Kesalahan sebagian orang bukan berarti terus membuat kita lari, tidak. Tapi membuat kita untuk memperbaiki. Ya. Jadi kesalahan tetap kita katakan salah. Siapapun yang salah, ya tetap kita katakan salah. Cuma solusinya bagaimana? Solusinya diperbaiki, bukan ditinggalkan. Ya. Jadi hukum-hukum Islam, mungkin contoh lain lagi ya, meyakini bahwa kalau dalam Islam kan warisan laki-laki, anak laki dapat 2 bagian kan, anak perempuan dapat 1 bagian, itu perbandingannya. Nah, barang siapa yang mengatakan bahwa undang-undang Islam ini sudah tidak cocok untuk zaman sekarang, yang cocok itu adalah ya sama antara laki perempuan harus sama. Nah, ini berarti orang ini telah menolak, mendustakan, membuang, menentang Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Ini kufur. Berbeda dengan orang kedua. Orang kedua, si perempuan ini tetap minta 2 bagian. Pokoknya aku minta 2 bagian. Tetapi dalam hatinya si perempuan ini mengakui kalau saya dosa. Saya dosa. Sebenarnya bagian saya 1. Tapi saya ngotot, ya karena hawa nafsu, namanya orang ya hawa nafsu. Nah, kalau orang yang kedua di sini tidak dikatakan melakukan kufur akbar, tidak. Cukup kita katakan melakukan maksiat. Berbeda dengan orang yang pertama. Orang yang pertama, orang sekuler, ya mengkritik hukum Islam, tidak setuju dengan hukum Islam. Wis pokoknya laki dan perempuan satu sama satu, ya sama. Boleh kita meninggalkan hukum Islam, boleh mengganti dengan aturan 1:1, meyakini kebolehannya, ini kufur akbar. Ya, ini yang pertama. Kalau yang kedua tadi maksiat. Ya apa bedanya? Itu tadi karena yang kedua masih meyakini kalau saya salah, masih meyakini hukum Islam itu benar, masih meyakini bahwa perbuatan saya ini salah. Nah, ini yang kedua berarti cukup bermaksiat. Ya, rakus seharusnya dapat 1 bagian tapi malah mengambil 2 bagian. Tapi hatinya masih betul, keyakinannya masih betul orang kedua di sini. Pemikirannya masih betul. Berbeda dengan orang pertama. Pemikirannya sudah salah, sudah nantang Quran dan As-Sunnah. Nah, ini harus dibedakan. Pak Ustadz, ini sangat menarik sekali ini ya, yang mengenai pembagian warisan gitu ya.
ada beberapa orang ya, kalau enggak ada beberapa keluarga ya yang sudah tahu bahwa pembagian warisan itu laki-laki 2, perempuan 1. Tapi ada beberapa keluarga yang bersepakat, artinya yaudah kita cuma anak katakanlah 3, kita bersepakat kita bagi rata. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Oh ya, jadi yang pertama harus diterangkan dulu hukum Islam. Sudah tahu hukum Islam, tahu haknya. Si laki-laki tahu hak sebenarnya yang diberikan oleh Al-Quran, tahu. Si perempuan juga tahu hak yang diberikan oleh Al-Quran, tahu. Perempuan 1, laki tahu, itu hukum Islam harus diterangkan. Setelah diterangkan, setelah paham, silahkan. Mau sepakat apapun terserah. Ada yang mengatakan saya nggak ambil bagian, boleh. Terus kita bagi sama rata, boleh. Berarti kan saling rela. Tapi ingat, hukum Islam harus diterangkan. Ya, hukum yang Allah berikan, hak saya yang memberikan Allah itu saya tahu. Laki 2, perempuan 1. Itu hak yang memberikan Allah. Langsung Al-Qur'an. Ya, itu harus diterangkan. Setelah itu silahkan kerelaan, silahkan musyawarah, mau dibagi rata juga nggak apa-apa. Berarti kan kalau dibagi rata, berarti hakikatnya si laki-laki memberikan bagiannya kepada si perempuan. Kan seperti itu. Tinggal itu namanya hibah kan berarti kan. Karena si laki-laki sebenarnya 2, tapi malah dibagi rata. Nah, berarti hakikatnya si laki-laki menghibahkan atau mensodakohkan bagiannya ke anak perempuan atau saudaranya tadi. Ya, itu harus seperti itu. Tapi kalau nggak rela ya secara asal harus pakai hukum Islam tadi. Jadi silahkan, monggo. Gini Pak Ustadz, satu lagi nih. Kalau ada orang tua yang sebelum meninggal memberikan kata-kata bahwa nanti peninggalan saya ini nanti dibagi rata aja, gitu. Kalau enggak dia sudah mempunyai wasiat, nanti peninggalan saya ini nanti dibagi rata. Nah, kita kalau ada kata-kata dari orang tua atau wasiat itu yang dipakai hukum Islam atau wasiat dari orang tua, Tat? Yang dipakai hukum Islam. Jadi misalkan orang tua mengatakan seperti itu nanti dibagi rata, tapi anak laki-laki rela, maka yang menang anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki punya hak yang diberikan, yang memberikan Allah. Allah memberikan laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Di pengadilan pun insya Allah menang yang laki-laki. Jelas. Ya, jadi wasiat yang seperti itu, kalau memang semuanya rela, ya nggak ada masalah. Tetapi kalau si laki-laki nggak rela mengajukan ke pengadilan, ya tetap menang si laki-laki. Kenapa? Karena memakai hukum Al-Quran. Ya, saya nggak rela kok. Dia berhak seperti itu, si laki-laki berhak. Ya, berhak seperti itu. Ya. Baik, silakan. Masih ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Monggo, yang lain kalau ada. Tahu nggak? Si Keti makan anaknya sendiri. Aku sampai Enggak, ada yang Ya. aja biasa. Fajar. Kanibal, makan anaknya sendiri. Ada pertanyaan, Aku lihat Fajar. Pertama kali waktu SD itu Mbak, ya Allah aku rasanya kok ya Allah Nah. tega. Pak Rosid. Dulu ada kucing kecil ya. Ke sini. Dia pulang-pulang kalau ada motor, ada orang tuh deketin. Ya mungkin udah nggak ada lagi. Ya silakan mungkin penutupnya. Silakan ditutup. Pak Ustadz, silakan. Oke, alhamdulillah. Salah satu nasihat dalam hal ini adalah kita pasrah pada keputusan Allah wa Rasul. Jika Allah dan Rasul sudah memberikan keputusan, dan kita yakin Nabi Muhammad mengatakan wa khairal hadyi hadyu Rasulillah. Sebaik-baiknya petunjuk, sebaik-baiknya undang-undang, sebaik-baiknya hukum, sebaik-baiknya sistem adalah sistemnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka tidak ada yang lebih baik daripada sistem Nabi Muhammad. Ya, walaupun
beberapa hukum yang sifatnya atau digantungkan dengan maslahat itu bisa saja berubah dari satu waktu ke waktu lain. Ya. Ingat, hukum yang digantungkan kepada maslahat, bukan hukum yang digantungkan kepada dalil. Kalau hukum digantungkan dengan dalil yang sifatnya jelas, maka itu tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Oke, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, memberi petunjuk kita, sukses dunia akhirat. Ngoten nggih? Amin, amin. Ya, Amin ya Allah, amin. Di kampung rambutan. Pas kampung rambutan atau Tempat Ibu Ismail. akan ditutup, Ustaz. Karena memang rumahnya kosong. Kosong lama banget. Enak enggak kosong. Kosong lama banget. Terus apa namanya? Waalaikumsalam. Dibersihkan betul. nanti akan ada Sampai ketemu lagi kajian keempat Sebelah rumahnya Tante Ati. pekan depan. Masih kelas. Oh, anjir. Silakan boleh untuk live. Sekarang rumahnya pindah di dekat anaknya biar kan udah tua udah.